Saya di film Kolong ini dipercaya sebagai sutradara. Di film Afmi Production yang berjudul Kolong, saya dipercaya sebagai asisten sutradara. Gue dipercaya sebagai produsernya. Saya produser dari Afmi Production, juga produser dari film Kolong ini. Saya adalah produser dari film Kolong. Di film Kolong ini saya memerankan sebagai Bella. Sepengalaman saya ketika proses syuting, mungkin mereka mengetahui atau tidak, itu ada di saya. Gak tahu sugesti atau apa, saya sempat mencium bau melati, meskipun tidak ada melati ya. Dan ada sesuatu yang mungkin baunya agak-agak enak, bau amis. Itu ada di lantai 3 dari rumah tersebut, dan suhu di ruangan tersebut kadang berubah drastis menjadi lembab dan kadang dingin ketika melewati si posisi daerah kamar tersebut. Sering banget kayak kalau kita lagi diem nih, tiba-tiba terus ada yang lewat. Tapi kita nggak tahu, cuma bayangan hitam doang. Itu sering banget. Dan kayak kalau misalkan kita diem, pernah ya, pasti teman-temannya di sini banyak ya yang ngalamin. Kita diem, banyak yang memperhatikan, tapi nggak ada siapa-siapa. Nah itu yang saya alamin sering. Yang ingin saya sampaikan di film Kolong ini adalah bahwa kita itu hidup tidak selalu sendirian. Kita selalu berdampingan dengan makhluk yang tak kasat mata, seperti halnya makhluk-makhluk gaib, yaitu jin, malaikat. Nah, orang-orang yang nggak percaya akan hal itu, tolong percaya sekarang. Karena ini pengalaman pribadi ya, saya nulis ini gitu. Argi ini memang dia punya ide yang cukup bagus dan juga punya idealis yang mungkin cukup lekat ya, dan juga sudut pandang yang mungkin memang cukup bagus dan kita setuju. Kenapa dia kita tunjuk untuk menyutradarai film ini, karena untuk mengasah juga ya kemampuan dia dalam sudut pandang, bagaimana cara dia mengedit atau merombak isi naskah sesuai kebutuhan dan kesukaan dari orang-orang gitu. Dikatakan berani, sebenarnya nggak berani-berani amat ya, karena saya sendiri bukan tipikal orang yang berani sama hantu. Cuman karena memang saya pikir pingin punya jam terbang lebih. Kemudian memang yang saya lihat dari segi cerita, film ini menarik. Dan memang belum banyak orang yang mengangkat kisah tentang apa yang terjadi di kolong kasur. Sementara kan kita kan nggak tahu ya, kita hidup tuh dengan siapa gitu. Yang kita tahu, kita hidup sendiri, kita hidup dengan keluarga. Sementara manusia itu tidak hanya hidup dengan sesama manusia aja, tapi ada mereka yang memang sebetulnya hidup berdampingan dengan kita, tapi kita nggak sadar. Dan ini menurut gue tuh cukup menarik ya untuk dibuat gitu. Makanya walaupun sebetulnya memang budgetnya juga bisa dikatakan bukan budget yang besar, pas-pasan. Kemudian
Dari segi cerita memang menyeramkan gitu ya. Dari segi keberanian sebetulnya nggak berani-berani amat, tapi karena ngelihat dua aspek tadi, ya udahlah gitu. Dilawan aja rasa takutnya jadi berani gitu. Sebenarnya itu adegan yang sulit sih karena harus bener-bener super teriak gitu ya, super teriak terus ditarik sama si hantu. Terus bener-bener luar biasa gitu. Terus pas gini-gini loh. Itu bener-bener susah asli. Kalau ngomongin menarik, sangat menarik juga ya. Karena saya berperan di sana sebagai setan. Dan mungkin pengalaman mereka kepada kita tuh seperti itu. Dari perspektif saya ya. Jadi kalau bisa disebut sangat antusias untuk melakukan hal tersebut gitu. Saya ingin menjadi setan gitu. Ternyata menjadi setan itu menarik gitu. Pokoknya beda dari situ. Bos aja dari situ. Cukup ini ya lampunya segini. Kurang tuh ya. Ini. Harapannya ya mungkin semoga orang-orang suka, semoga orang-orang nonton, dan semoga kalian di rumah mulai merasakan kalau tidur sendirian di rumah dan kasurnya ada kolongnya. Nah, itulah. Coba rasakan dan nonton dulu lah filmnya. Harapannya sih ya kita di film ini jangan sekali dua kali aja gitu. Bikin film horor yang lain-lain lagi karena pasti banyak banget yang suka film horor. Semoga Apmi tetap sukses, makin dikenal oleh masyarakat luas, tetap ditunggu film-film karya-karya dari anak bangsa yang bagus-bagus dan bisa menampung karya-karya orang lain atau bisa pun bekerja sama dengan film-film besar, film-film layar lebar kembali. Insya Allah kalau misalkan ada job dari sutradara produser terkenal di Indonesia, Apmi insya Allah bisa ikut. Itu sih harapan saya gitu. Nah, oke. Kamera. Ini. Yuk. Nah, Cepat POV take 2. Bisa enggak? mundur, semua mundur. Yuk. Action. Masuk, weh. Jangan lupa saksikan film Kolong Di channel Afmi Production. Jangan lupa buat kasih like, subscribe, share juga linknya. Karena bakalan ada film-film lagi selanjutnya. Follow IG-nya Afni juga TikTok. Terima kasih banyak. See you. See you. See you. See you next time. See you.